Mendingan beli kambing. Tempat seperti ini menghabiskan dana berapa, Mbak? Katanya 150. Yang bilang siapa, Mbak? Yang Pak Siton juga mau. Ini piye, Mbah? Oh, juru kunci, juru Mbah, kunci. ini piye? Masyarakat apa? Masyarakat apa? Tukar ya. Yuk, 1, 2, 3. Yuk. Yuk, dorong, Pak. Tekan jero, Pak. Dorong tekan jero, Pak. Kasih, Pak. Inilah kayu-kayu ini menjadi saksi dusta-dusta mereka, para Pahlawi. Ya. Inilah dusta Pahlawi yang mereka membuat pagar bukan untuk menutupi, tapi pagar untuk membohongi. Inilah pagar-pagar dusta. Iya, alhamdulillah pagar dusta telah tumbang. Ini menjadi simbol, menjadi isyarat bahwa perjuangan kita untuk meluruskan sejarah-sejarah bangsa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap. Pribumi bangkit. Dipecah, Den. Ini bukti otentik nama yang sudah dilepas. Ini yang dipalsukan. oh, ini nama aslinya. Yang dipalsukan ini. Yang di silsilah apa? Oh, tuh. Bororot Kuntang itu istrinya yang Sultan Agung. Jadi ini adalah prasasti sebelum dibuat baru. Ya, kalau tulisannya sebelumnya menyatakan bahwa Raden Ayu Roro Pilang binti Tumenggung Surontani. Yang ini yang Sultan Agung. Kita aja. Ini adalah bukti dusta-dusta mereka. Masih terkenal karena belakangnya. Inilah Baca kesaksian nih. Raden Joko Baru bin Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini tidak benar adanya. Di dua data Keraton Jogja dan Solo tidak ada nama ini. Anak yang Sultan Agung, Rayu Latung itu tidak ada. Enggak ada. Dan juga istri yang Sultan Agung tidak ada yang bernama Mbok Roro Kuntang. Pak, ya. Pak, ini disita di Kades ya? Ya apa-apa. Disita ya? Enggak bilang sama Maduranya. Nanti Ya, disita, ya. Nanti langsung dilempar aja ke rumah yang buat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Langit Itu. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Telah kita saksikan bersama, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, pembongkaran makam palsu yang dibuat oleh klan Balawi yang berada di Mataram. Pembongkaran ini dilakukan oleh warga setempat dan pribumi. Inilah kami, kebangkitan pribumi, sudah dimulai. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, tentunya kita sudah merasa paham dan tentunya kita sudah cerdas untuk menanggapi siapa klan Balawi tersebut dan siapa para kabib-kabib yang berada di Nusantara ini. Telah banyak bermunculan, bukan peristiwa, tapi ini kejadian yang nyata, kejadian yang real, bahwa banyak sekali makam-makam palsu yang dibuat oleh klan Balawi untuk membodohi pribumi, untuk menyesatkan pribumi. Klan Balawi sudah melencengkan sejarah, sudah mengubur sejarah Nusantara Indonesia ini. Klan Balawi telah membelokkan sejarah, memalsukan makam-makam leluhur Nusantara. Dengan cara itu, mereka dapat mengklaim bahwa Nusantara ini milik klan Balawi. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku dimanapun berada, ketahuilah bahwa klan Balawi bukanlah orang, bukanlah warga, bukanlah darah Nusantara, negara Republik Indonesia ini. Perlu diketahui mereka adalah pendatang dari negeri sana. Adanya mereka di sini adalah dibawa oleh kolonial Belanda saat zaman itu. Mereka diciptakan di sini untuk membodohi pribumi dan sampai sekarang mereka diberi label sebagai kabib.
orang pribumi mengenal dengan nama julukan Khabib. Dan klan Balawi menyetempelkan, mengaku-ngaku sebagai cucu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan mengaku, tapi mengaku-ngaku bahwa mereka keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita sebagai pribumi Nusantara harus menjaga, harus merawat peninggalan leluhur, peninggalan nenek moyang, peninggalan sejarah, dan peninggalan para pejuang. Itu sudah wajib dan tentunya diwajibkan. Tetapi ternyata dengan adanya klan Balawi, mereka telah menghapus dan telah menghilangkan jejak-jejak peninggalan leluhur kami. Tentunya pribumi harus jangan diam, jangan berpangku tangan. Kita harus peduli dengan keadaan polemik seperti ini. Dengan kejadian-kejadian makam-makam, tumbuh makam palsu di mana-mana. Kita harus peduli, kita harus bongkar. Karena sebagian makam-makam tersebut tidak ada jasad dan mereka menumpangi makam dari pribumi yang diberi label dengan Khabib. Sungguh miris sekali. Dan dengan adanya Trans 7 yang sedang bermasalah dengan Ponpes, gerakan ini terlalu cepat dan gerakan ini sangat cepat untuk menggeruduk Trans 7. Sebagai anak bangsa, kita harus peduli bagaimana kita dijajah. Dan kita harus paham siapa sebenarnya klan Balawi. Sebenarnya kita sudah tahu semua, tapi kenapa mereka masih tumbuh di Nusantara ini? Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, tengok di area sekitar kita. Siapa tahu ada makam-makam palsu yang didirikan, yang dibuat oleh klan Balawi. Dan cepatlah dibongkar bersama jajaran tatanan melalui pihak RT, melalui pihak berwajib, melalui kelurahan tentunya. Kita harus tetap memakai jalur prosedur dan kita tidak sembarangan dalam membongkar. Perlu diingat dan sangat miris, pembongkaran makam palsu di Winongan, Pasuruan. Itulah kita sebagai warga pribumi mengambil hikmah, mengambil pengalaman dari suatu pembongkaran makam palsu. Tetapi kami tidak akan diam dan kami akan terus melanjutkan proses untuk menuju ke ranah hukum. Dan ini sudah disepakati dari warga setempat Winongan, Pasuruan. Semua sudah sepakat dan semua sudah kompak. Itulah pribumi. Dan itulah kebangkitan pribumi. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, kembali ke masalah yang tadi. Pembongkaran makam palsu berada di Mataram. Kebangkitan dari pribumi sudah merekah di mana-mana. Semua sudah satu barisan, satu frekuensi, satu jalur, dan satu instruksi. Terima kasih untuk semua warga, semua pribumi di Mataram. Terus semangat, tegakkan yang benar, hanguskan yang salah, luruskan kebenaran, mencabik-cabik Nusantara ini. Terus bergerak, NKRI harga mati.